Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi anak-anak semuanya. Baik, untuk mengawal kegiatan kita pada hari ini agar diberikan kemudahan dan kelancaran, dan yang terpenting adalah kegiatan kita nanti bernilai ibadah, maka kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas Mas Zamzam silakan dipimpin doanya. Tempat duduk siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Pagi absen dulu ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Berapa orang? Siapa yang nggak masuk hari ini? Reza, Lutfia, terus Sabtu sebentar ya. Amanda Bunga, ya. Ana Sidu, Asma Farunisa, Ayu Hanan Mutia. Baik anak-anak, untuk persiapan kita pembelajaran hari ini, silakan anak-anak persiapkan untuk alat tulisnya, kemudian buku paket, silakan disiapkan dulu. Terus jangan lupa handphone sama laptop. Ada yang bawa laptop hari ini? Sudah. Yang bawa handphone bisa. Sudah buka mas. Baik. Hari ini sehat semua gitu. Maaf, gambar yang pertama itu digambarkan orang yang selalu belajar. Oke. Jadi anak-anak hendaknya sebagai seorang pelajar itu tentu harus setiap hari belajar, tidak mengenal yang namanya malas belajar, karena belajar adalah sepanjang hayat. Gitu. Entah nanti jadi apa, yang penting kita harus selalu belajar. Dan suatu saat pasti anak-anak akan menuai yang namanya sukses. Itu ya. Nah ini Pak Kit juga menampilkan gambar yang lain ya. Ini untuk pemantik terkait dengan materi kita. Coba yang kamu amati pada gambar pertama dan gambar kedua ini tentang apa ini? Candi. Masa? Candi apa itu? Ada yang tahu? Tunjuk jari. Zamzam. Rambanan dan Borobudur. Ya betul. Berikan aplaus untuk Zamzam. Hari ini kita akan membahas terkait dengan masuknya atau pengaruh Buddha di Indonesia. Baik anak-anak. Dan kayu manis. Seringnya melakukan kontak dagang, maka terjadilah akulturasi budaya. Baik, dari video yang anak-anak saksikan tadi, kemudian diamati, ada yang bisa menyimpulkan poin-poin yang ada pada video tadi. Yuk Rafid. Baik, jadi Indonesia itu kaya sangat strategis, di mana meletakkan dua samudra, samudra Pasifik, dan dua Asia dan benua Australia. Iya. Berikan aplaus untuk Rafid. Jadi untuk tema kita hari ini, kita akan mempelajari terkait dengan teori proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Alur tujuan pembelajaran. 1. Menganalisis konsep dasar hubungan awal masyarakat Indonesia dengan bangsa asing. 2. Menganalisis sumber sejarah tentang hubungan masyarakat Indonesia dengan bangsa asing. 3. Menganalisis serta mengevaluasi teori proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara secara diakronis atau kronologi dan sinkronis. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu menganalisis berbagai teori tentang masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia dengan mengkontekstualisasi peristiwa di masa lalu dengan kondisi di masa sekarang dengan baik.
Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu membandingkan kelebihan dan kekurangan masing-masing teori, serta mampu mengambil kesimpulan teori mana yang paling mendekati kebenaran dengan analisa yang baik. Tidak jenuh untuk memberikan semangat yang lebih untuk pagi hari ini, kita ice breaking dulu. Nanti kalau misalkan pagi bilang semangat pagi, anak-anak jawabnya apa? Pagi, semasa jaya. Sambil mengepal tangan ya. Terus nanti kalau pagi bilang belajar sejarah, jawabnya apa? Aku melawan lupa. Aku melawan lupa. Karena apa? Pada hakikatnya manusia itu selalu terbatas pada ingatan. Seiring berjalannya waktu, ingatan manusia itu selalu memudar. Tetapi ketika kita sadar terhadap sejarah, kita belajar sejarah, maka kita akan apa? Ingat. Gitu ya. Baik, kita mulai ya. Semangat pagi. Pagi, semasa jaya. Belajar sejarah. Aku melawan lupa. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Jangan lupa diamati, dicatat kesimpulannya apa, masalahnya apa. Munculnya agama Hindu di Indonesia berawal dari hubungan dagang antara pusat Hindu di Asia seperti Cina dan India dengan Nusantara. Hubungan dagang antara masyarakat Nusantara dengan para pedagang dari wilayah inilah yang menyebabkan adanya asimilasi budaya. Sehingga agama Hindu lambat laun mulai berkembang di Nusantara. Baik, sudah diamati anak-anak terkait dengan video pembelajaran tadi. Apa yang kamu bisa petik dari pengamatan video tadi? Ada 5 teori. Apa saja di situ? Brahmana, Ksatria, Vaisya, Sudra, dan 5 ya. Vaisya, Brahmana, Ksatria, Sudra itu apa sebenarnya? Kasta, betul sekali. Jadi kenapa kok bisa muncul teori-teori semacam ini? Alasannya apa? Disebabkan oleh perdagangan Indonesia menjadi jalur perdagangan di samudra India dan Pasifik dan benua Asia dan Australia, dan timbulnya pengaruh kebudayaan dan itu munculnya budaya Hindu dikenal di Nusantara dan timbulnya teori itu. Iya, betul sekali. Berikan aplaus untuk Najwa. Baik, silakan dibentuk kelompok sesuai dengan arahan pagi yang tadi. Maksudnya dipasang dulu baru disatukan. Ya, tidak pakai lawan. Coba diantar mas, maksudnya di belakang disatukan aja. Anak-anak berusaha untuk mencari kelebihan dan kelemahan masing-masing teori. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut kelompok kamu, teori mana yang paling mendekati kebenaran? Nah, itu nanti silakan dibahas dalam sebuah kelompok. Kemudian nanti Pak Gianto minta dibuat hasil solusinya atau terkait dengan pembahasan masalah ini dalam bentuk bebas, bisa mapping, bisa Canva atau bisa infografis. Tapi nanti yang jelas ada kegiatan kolaborasi atau presentasi masing-masing kelompok kemudian ditanggapi dengan kelompok lain. Mungkin ada pertanyaan di sini? Sudah Pak. Oh tidak, sudah jelas ya? Baik, ini Pak Dianto bagikan LKPD sekalian untuk panduan pengerjaan kegiatan. Mencari atau menggali informasi melalui berbagai media ya, bisa dari paket, bisa dari browsing internet juga boleh, atau dari materi yang Pak Gianto berikan kemarin dalam bentuk PDF. Coba dibuka itu.
Dulu sama satu saja nggak apa-apa, nanti yang presentasi ya. APD-nya nanti dikumpulkan, terus presentasi bisa Di Indonesia itu para penguasa zaman dahulu itu memanggil mereka dari India, jadi lewat jalur undangan mengundang mereka kemari untuk mengetahui, mengajar tentang agama Buddha. cukup ya dari pertanyaan atau tanggapan dari kelompok kesatria. Terima kasih. Silakan ditutup untuk presentasi kelompok Brahmana. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok Brahmana. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok Brahmana. Seandainya golongan Brahmana menikah dengan golongan kesatria atau Waisya atau Sudra, yang terjadi apa sih konsekuensinya? Betul, jadi harus keluar dari golongan. Teori-teori yang berbeda-beda tadi, ada teori dari luar, ada teori arus balik, semuanya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Tapi yang pasti anak-anak, bahwasanya kita sudah bisa melacak bagaimana proses penyebaran agama Buddha ke Indonesia tidak bisa dilepaskan dari apa? Jalur perdagangan internasional pada awal. Indonesia merupakan jalur perdagangan yang jalur Indonesia merupakan jalur perdagangan yang memiliki letak strategis di antara benua Asia dan benua Afrika dan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik dan menyebabkan pengaruh kebudayaan dan bentuknya agama Buddha yang dikenal di Nusantara dan menyebabkan munculnya teologi. Iya, jadi proses penyebaran agama Buddha itu melalui jalur kontak dagang ya, yang awal kontak dagang, kemudian interaksi, terjadilah pertukaran budaya dan penyebaran agama. Terus dengan adanya agama Buddha atau berkembangnya agama Buddha di Indonesia, ini tentunya akan memberikan makna ya tentang keanekaragaman. Apa yang harus kita lakukan sebagai bangsa Indonesia yang hidup dalam kebinekaan? Kita harus menunjukkan sikap toleransi, saling menghargai, Toleransi, menghargai, apa lagi? menjaga kesatuan negara Indonesia dengan mengangkat semboyan Merdeka Indonesia. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, dengan demikian dari kesimpulan anak-anak berarti kita sudah sampai pada kegiatan yang terakhir. Nanti Pak Dianto share untuk apa itu soal post test dari yang sudah kita pelajari materi tadi. Saya share melalui grup WA. Silakan nanti dibuka di situ, kalian kerjakan. Kemudian juga ada refleksi di situ. Nanti linknya juga Pak Dianto share di grup ya. Mungkin ada pertanyaan anak sebelum kegiatan pembelajaran kita akhiri. Ada pertanyaan? Kalau tidak, Pak Dianto menginformasikan untuk kegiatan pembelajaran kita berikutnya. Kita akan mempelajari terkait dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Baik, dengan selesainya kegiatan pembelajaran ini, mari kita mengucap syukur alhamdulillah bersama. Baik, dengan demikian berakhirlah kegiatan kita. Baik, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing dulu. Tempat duduk siap. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Pertemuan kita akhiri, kita ucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pulangnya hati-hati ya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi.